Ya. Subhanallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan pada kita semua, baik itu nikmat iman, Islam, kesehatan dan waktu luang, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan motivasi untuk persiapan penilaian akhir semester. Baik, semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan semoga salawat serta salam tercurah kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua termasuk umatnya yang telah mendapatkan syafaat dari beliau. Baik, yang terhormat Bapak Ahmad Basyari MPDI selaku Kepala Sekolah SMP IT Nur Rahman, Bapak Ahmad Fauzan LC selaku Wakil Kepala Sekolah SMP IT Nur Rahman, Bapak Hadi yang nanti insya Allah akan mengisi kita semua, memberikan motivasi pada kita semua, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP IT Nur Rahman serta siswa-siswi SMP IT Nur Rahman yang Bu Riana cintai. Baik, Bu Riana akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, tadi sudah kita lalui registrasi peserta, kemudian pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Jibril, yang insya Allah akan membacakan surat Al-Baqarah 7. Kepada Ananda Jibril, kami persilakan. Tapi stabil ya? Nadanya stabil. Belum hadir ya? Oke, berhubung Ananda Jibril belum hadir, mohon digantikan oleh Pak Jun aja dulu, nggak apa-apa ya, Pak Jun. Silakan Pak Jun. Al-Baqarah 153, 157. Silakan Pak Jun. Baik, terima kasih Bu Riana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fazkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal
أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jun yang sudah membacakan surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 157. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan acara kita hari ini dan semoga menjadi salah satu wasilah kita untuk mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Baik, kita akan lanjutkan acara berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP IT Nur Rahman kepada Bapak Ahmad Basyari MPDI. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Riana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat para dewan guru yang saya banggakan, anak-anak siswa-siswi SMP IT Nurul Rahman kelas 7, kelas 8, kelas 9. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa bersilaturahim, kita bisa bertatap muka, kita bisa bermuajahah. Ya terutama saya ya, anak-anak secara pribadi sejak April ya, Maret mungkin ya, sejak Maret alhamdulillah sampai hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertatap muka kembali. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, tanpa terasa gitu ya, waktu terus berputar. Selama lebih dari 6 bulan, mungkin 7 bulan ya, kita belajar secara jarak jauh ya dari rumah. Dan tanpa terasa beberapa hari lagi kita akan melaksanakan satu kegiatan penting dari proses pembelajaran kita, yaitu kita akan melaksanakan kegiatan ujian semester yang insya Allah akan kita mulai kegiatan standar kita. Artinya ketika kita akan melakukan sebuah evaluasi biasa ke motivator yang akan memberikan motivasi, menyemangati kita untuk melakukan penilaian akhir semester dan juga sekaligus untuk membuka pikiran kita, membuka
hati kita dengan harapan agar supaya jalan-jalan kemudahan akan Allah berikan kepada kita. Jadi pada kesempatan ini anak-anak sekalian, perlu sedikit saya sampaikan bahwa sungguh pun kita telah mengalami masa pandemi sejak pertengahan Maret sampai hari ini sesungguhnya bukan maunya kita, bukan maunya sekolah, dan juga bukan maunya masyarakat kita. Tapi ini semata-mata memang merupakan yang Allah berikan kepada kita untuk menguji setiap hambanya, terutama hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai di antara sikap yang harus kita ambil adalah bagaimana dengan masa pandemi COVID-19 yang begitu panjang ini. Sejumlah hikmah lah. Yang penting bagaimana kita mengambil hikmah. Kita mengambil nilai-nilai positif, nilai-nilai kebaikan dari adanya musibah ini. Di antaranya anak-anak, teman-teman, mungkin ketika pada masa normal dulu, kita nggak pernah membayangkan bahwa kita suatu saat akan mengerahkan seluruh potensi, seluruh kemampuan yang ada di dalam diri kita, terutama ini para dewan guru, untuk menyelenggarakan proses pembelajaran secara jarak jauh. Jadi pada era normal, pada masa normal, mungkin kita nggak pernah membayangkan. Akan tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, setidak-tidaknya banyak hikmah lah secara positif yang kita ambil. Di antaranya kegiatan PJJ ini. Jadi kalaulah misalnya saya boleh mengatakan bahwa kegiatan PJJ yang kita selenggarakan secara aktif gitu ya, secara langsung melalui tatap muka secara virtual, saya kira ini juga adalah merupakan sebuah lompatan capaian yang dilakukan oleh kita para guru di SMP Nur Rahman, juga anak-anak sekalian yang turut serta berpartisipasi aktif dalam proses PJJ yang diselenggarakan oleh sekolah ini. Jadi ini membukakan mata kita betapa sesungguhnya di dalam diri kita ini ada sejumlah potensi besar yang bisa jadi potensi besar itu kalaulah tidak ada peristiwa lain yang menjadi pemicunya, potensi itu tidak pernah muncul. Jadi saya katakan di antara hikmah terbesar buat kita dengan adanya pandemi COVID-19 ini terjadi lompatan-lompatan dalam proses pembelajaran di lingkungan SMP Nur Rahman yang sebelumnya mungkin tidak pernah kita rasakan, atau potensi ini tidak pernah terbayangkan apalagi tergali dari dalam diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, anak-anak sekalian, para dewan guru, ini jailun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Jadi ayat ini anak-anak sekalian merupakan firman Allah yang disampaikan kepada atau di hadapan para malaikat. Khalifah yang dimaksud adalah umat manusia. Ini jailun fil ardi khalifah. Jadi manusia ini pada dasarnya adalah merupakan sebuah khalifah, perwakilan Allah di atas muka bumi ini. Jadi tugas utama manusia sebagai khalifah adalah untuk mewakili, melaksanakan program-program Allah gitu ya. Segala keinginan Allah, segala takdir Allah di muka bumi. Jadi karena manusia ini pada dasarnya adalah merupakan khalifah fil ard, wakil Allah di muka bumi, tentunya manusia itu diberikan berbagai macam potensi yang luar biasa sekali di dalam diri kita. Jadi anak-anak sekalian, siswi SMP Nur Rahman perlu
kamu sadari, kamu pahami bahwa setiap orang memiliki potensi, dan potensi itu kalaulah kita sanggup menggalinya secara maksimal, potensi itu sangat luar biasa sekali. Jangan pula pada kita ya manusia-manusia normal. Di Amerika sana ada seorang motivator besar namanya Nike Vujicic. Pernah dengar nggak itu ya? Jadi Nike Vujicic itu anak-anak sekalian, ya, dia dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki tangan dan juga tidak memiliki kaki. Coba kita bayangkan, seorang bayi di Amerika lahir dalam keadaan tidak memiliki tangan, kiri kanan yang nggak ada tuh, juga tidak memiliki kaki kiri. Nah, ketika kita melihat situasi seperti itu, seorang bayi yang baru dilahirkan, mungkin kebayang di dalam pikiran kita ya, apa terjadi pada kehidupan mereka ketika mereka beranjak besar, dewasa, dan lain sebagainya. Itu coba kita bayangkan seperti itu. Itu orang yang tidak memiliki tangan dan tidak memiliki kaki. Tapi berdasarkan firman Allah yang tadi saya katakan, karena manusia itu oleh Allah dipersiapkan untuk menjadi wakilnya di muka bumi. Nah, ini dia. Ini anak sekalian, ini diantara foto Nike Vujicic, seorang motivator dunia. Karena dia menyadari ya bahwa di dalam diri manusia itu memiliki potensi yang luar biasa, potensi yang sangat besar sekali. Dan alhamdulillah Nike Vujicic ini sanggup mengeksplor segala potensi yang ada di dalam dirinya sampai pada tingkat maksimal. Sehingga pada akhirnya anak-anak sekalian, Nike Vujicic ini sebagai motivator kelas dunia. Kalaulah misalnya ini kita SMP Nurul Rahman mau panggil Nike Vujicic untuk memberikan motivasi kepada kita bagaimana merancang hidup masa depan melalui potensi yang ada dalam diri. Itu anak-anak Nike Vujicic kalaulah dia berbicara dalam waktu 2 jam, biasa dia dikasih honor sekitar 150.000 US. Nah, kira-kira berapa duit ya? 150.000 gitu ya kali 15.000 rupiah. Berapa kira-kira ya? Hampir berapa? 2 miliar lebih ya, 2 miliar lebih. Jadi coba bayangkan, dia memiliki potensi besar, kemudian dia sanggup mengeksplorasi secara maksimal dengan segala kekurangan dia secara fisik, tapi pada akhirnya menjadikan dia itu salah seorang motivator dunia. Kita pun demikian ya anak-anak sekalian. Kalaulah Anda pernah lihat di Indonesia pun ada seorang apa itu namanya ya, yang sehari-harinya dia hanya di kursi roda gitu ya. Namanya Habibie. Jadi Habibie itu istilahnya apa? Cacat lah ya, dia cacat. Apa namanya? Dia sehari-harinya di kursi roda. Jadi dia nggak bisa jalan ke sana ke sini apa segala macam. Itu diantaranya kekurangannya seperti itu. Jadi siapa yang menyangka ternyata Habibie yang setiap saat siang malam selalu di kursi roda. Tapi pada akhirnya dia pun karena semangat yang luar biasa untuk menggali potensi yang ada di dalam dirinya, maka dia pun menjadi orang yang bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, dan juga untuk masyarakatnya. Nah, ini Habibie pernah dihadirkan. Ini dia, ini foto Habibie. Ini Habibie pernah dihadirkan di sebuah acara di Metro TV dengan pada acara Kick Andy. Ibunya dengan bangga memperkenalkan Habibie, bagaimana proses perjalanan hidup Habibie dari lahir sampai dia dewasa. Ini dia udah tumbuh menjadi orang dewasa ya.
dan oleh ibunya dikatakan, alhamdulillah Habibie ini menjadi ATM saya. Itu begitu. Artinya Habibie dengan kondisi seperti itu pun dia menjadi seorang produktif, ya bisa menghasilkan ya uang dan lain sebagainya. Maka ibunya katakan dengan bangga bahwa Habibie adalah ATM beliau sebagai sang ibu. Kalian, sekali lagi saya ingatkan bahwa kita memiliki potensi yang luar biasa sekali. Maka nanti seberapa besar capaian yang akan kita capai dalam proses menggali potensi besar yang ada di dalam diri kita. Apakah upaya menggali potensi tersebut kita akan sampai seperti naik Fujisik, atau kita akan sampai pada capaian seperti yang dicapai oleh Habibie? Itu semua kembali kepada diri kita ya, anak-anak. Semua kembali ke diri kita. Sebab seberapa besar capaian yang akan kita dapatkan nanti, itu berbanding lurus dengan seberapa besar energi yang kita keluarkan. Jadi saat ini kegiatan training motivasi yang sedang kita lakukan, insya Allah nanti Pak Hadi memandu kita. Ini diantara tujuannya adalah untuk mengompori, tahu ngomporin enggak? Untuk memprovokasi supaya kalian mau mengeksplor segala potensi yang ada di dalam diri kita. Atau untuk mengompori supaya semangat, keinginan untuk menggali potensi diri menjadi terbakar gitu ya. Artinya timbul semangat membara, keinginan besar, sanggup gitu ya mengerahkan seluruh kemampuan dalam rangka kita menggali segala potensi yang ada di dalam diri kita. Napoleon Hill ini pernah berkata begini, anak-anak sekalian. Jika kalian ingin mendapatkan sesuatu, kemudian kalian yakin sesuatu yang kamu inginkan itu akan kamu dapatkan. Jadi kita yakin, kita ingin sesuatu, kemudian kita yakin pula bahwa sesuatu yang kita inginkan itu akan kita dapatkan. Misalnya apa? Anda ingin menjadi astronot gitu ya. Anda ingin menjadi ahli di bidang fisika dan lain sebagainya. Itu keinginan. Jadi kalaulah kita yakin segala keinginan kita gitu ya, dan keinginan itu akan kita dapatkan, kemudian kita menekuni secara serius, sungguh-sungguh dan sanggup kita mengerahkan seluruh energi kita tanpa putus asa. Setiap kali kita jatuh, kita bangun lagi. Kita jatuh, kita bangun lagi. Kita bangun lagi. Kita belajar dan terus belajar dan terus belajar. Maka kata Napoleon Hill, nah ini orangnya. Maka segala sesuatu itu pasti akan kita dapatkan. Jadi semua kembali bagaimana energi yang akan kita keluarkan untuk menggali potensi tersebut. Kita juga pernah mendengar misalnya ya Thomas Alva Edison. Nah ini anak-anak, ini patut untuk menjadi pembelajaran buat kita agar supaya kita ketika kali kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami kesulitan, kita tidak putus asa. Jadi Thomas Alva Edison menurut versi Napoleon Hill, Napoleon Hill yang tadi orangnya. Jadi kata Napoleon Hill bahwa Thomas Alva Edison, kalaulah kemudian Thomas ini Alva Edison dikatakan sebagai penemu bola lampu gitu ya, yang dihidupkan melalui tenaga listrik, menurut Napoleon Hill setelah beliau melakukan percobaan lebih dari 10.000 kali. Jadi setelah percobaan lebih dari 10.000 kali itulah maka Thomas Alva Edison baru bisa menemukan bola lampu yang dihidupkan melalui tenaga listrik. Coba kita bayangkan 10.000 kali
orang melakukan percobaan. Dicoba gagal, dicoba gagal, dicoba gagal, dicoba gagal lagi. Nah, 10.000 kali. Nah, pada angka 10.000 kali itulah maka dia baru bisa menemukan bola langit. Kenapa demikian? Nah, anak-anak sekalian, terus kita sungguh-sungguh gitu ya, kita serius, kita sungguh-sungguh, kita sanggup gitu ya mengerahkan seluruh energi kita, maka pada saat-saat seperti itulah lahirnya yang disebut kecerdasan tidak terbatas. Ya, anak-anak sekalian yang saya banggakan, mudah-mudahan kalian kelak menjadi orang-orang yang sukses, sanggup mengeksplor gitu segala potensi yang ada di dalam diri kita masing-masing secara maksimal. Dengan bekal upaya itulah insya Allah nanti kita akan menentukan posisi kita di masa-masa yang akan datang, dan juga berharap bagaimana semua apa yang kita lakukan dan semua capaian yang akan kita dapatkan berdasarkan usaha keras yang akan itu tidak lepas dari segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana walallahi falyatawakkalul mu'minun. Setelah untuk mengikuti kegiatan PAS, mudah-mudahan kita semua, para dewan guru, para staf, para OP, para satpam, dan juga anak-anak sekalian siswa SMP Nur Rahman laki-laki dan perempuan yang sedang yang ada di rumah yang akan menghadapi PAS, mudah-mudahan diberikan kemudahan gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Basyari yang sudah dan pencerahannya luar biasa. Kita belum masuk ke sesi motivasi sudah mulai terbakar ya semangat kita ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Basyari, seorang dik pujisik aja yang tidak tangan dan kaki, dia bisa menjadi seorang motivator dunia dengan bayaran termahal. Dan juga Habibie tadi ya, yang punya keterbatasan fisik, dia bisa produktif menghasilkan uang untuk keluarganya. Kita yang memiliki fisik yang jauh lebih sempurna akan mempunyai kesempatan yang jauh lebih banyak untuk memaksimalkan potensi kita. Oke, teman-teman sekalian, kita sampailah pada acara puncak, yaitu motivasi yang akan disampaikan oleh seorang motivator. Beliau adalah seorang motivator yang menjadi favorit dari kakak-kakak kelas kalian, bahkan dari guru-guru kalian. Tapi semua guru-guru di SMP Nur Rahman sangat ngefans nih gerakan beliau. Oke, tidak perlu berpanjang kalam ya. Mari kita sambut motivator kita, Coach Hadi Saja. Ya, ini nanti kita tanya nih, kenapa beliau namanya Hadi Saja gitu ya? Kepada Coach Hadi Suhandi Saja, saya persilahkan. Sudah hadir ya di tengah-tengah kita. Silakan Coach Hadi. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Hadi? Alhamdulillah. Ya, silakan. Alhamdulillah, mohon maaf nih kalau lambat nongol. Tadi kebetulan saya ternyata dikasih lambat itu untuk mendengarkan banyak nasihat dari motivator master saya, Ustadz Basyari. Aslinya itu motivatornya, bukan ana ya. Luar biasa. Mudah-mudahan para ustadz, ustazah semua dan tetap menjadi pemenang. Juga apa kabar anak-anak yang luar biasa ini? Baik, Pak.
Ini ada yang gambarnya. Iya. Jadi ini kelas tips saja ya? Kelas 7, 8, dan 9, Coach. Oh, jadi tiga level semuanya. Iya. Dan apa yang kelas 9 berarti pernah belum? Ih, kok Ustaz makin lama makin muda? Sementara guruannya makin lama makin tua tuh ya. Ya, oke, baik. Hari ini saya udah kasih judul bahwa pemenang di masa pandemi, gitu ya. Ya, saya udah kasih judul pemenang di masa pandemi. Jadi buat saya orang yang hebat itu tidak kenal musim. Mau musim apapun, ia akan tetap hebat. Ia akan tetap hebat. Maka untuk bisa seperti itu, ia harus jadi pemenang. Online ataupun pertemuan offline, ukurannya bukan online atau offline, tapi seberapa serius ia ingin menambah keilmuan di dalam dirinya. Kepancing dengan tadi ada yang ambil Napoleon. Saya dengar tadi ada motivator pertama gitu ya, ngambil Napoleon. Ada motivator yang pertama tadi. Jadi tinggal membakar lagi, Coach Hadi. Ya. Tinggal udah terbakar, bakarnya lebih kencang. Jadi kalau kita lihat kata pemenang atau juara dalam bahasa Inggris, saya izin share materi ya. Silakan. Ya. Jadi kalau kita lihat pemenang dalam kategori, terlihat nggak? Belum. Belum ya? Belum. Ini udah tershare tapi belum ya? Belum. Oh, sorry. Ini kenapa bisa jadi begini? Coba. Bisa dibuka dari host, Coach Hadi. Nah. Kalau dari situ. Oh, udah bisa sip. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa ini mah soi saja lah ya, karena tadi guru saya pakai istilah-istilah Inggris juga gitu. Jadi biar kelihatan aja, padahal mah pemenang di masa pandemik intinya gitu. Bahwa the champion. Kalau kita lihat kata champion, maka yang pertama adalah pasti C. Itu adalah clarity, kejelasan tujuan. Terus honesty ini akan kita bahas. Action, mastery, priority. Nah, siapa yang pemenang hari ini yang ada di sini, yang hari ini sharing session dengan saya adalah para pemenang. Terbukti dia sudah menang, bisa keluar dari rahim ibunya dan menang di antara benih-benih lainnya. Itu udah satu bukti bahwa dia menang. Terus yang kedua, ada orang-orang yang setelah lepas SD dia tidak berlanjut ke SMP. Nah, sementara teman-teman masih berlanjut ke SMP. Ada juga teman-teman yang masuk sama ke SMP, tapi mereka ke SMP negerinya, sementara teman-teman ke Nurul Rahman. Apa bedanya? Pasti beda ketika berteman dengan teman-teman, ngobrol. Oh, gue urusannya sekolah nih, urusannya
PR dan lain sebagainya, hafalan dan lain sebagainya. Jadi ternyata teman-teman bisa melihat perbedaan bahwa di masa pandemik pun Nurul Rahman tetap ajak banyak ketemu, banyak koordinasi, banyak komunikasi dengan para ustadz dan ustazah. Sementara kalau pemalas dia akan bilang enakan sekolah negeri. Kenapa? Nggak banyak tugas, nggak banyak begini dan begitu. Kenapa saya tahu seperti ini? Karena anak saya berada juga di sekolah yang semodel Nurul Rahman dia mengajar. Itu gurunya sibuk, sementara saya punya tetangga, kok dia santai gitu loh. Oh tenang Pak, kita sudah bikin sampai nanti. Santai sekali tuh, malah dia enak bisa bebas gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, saya melihat di sini perbedaan antara pemenang dan orang yang tidak mau menang. Gitu. Ada musik keren ya. Ada yang lupa nih sahabat saya nih. Nah, jadi yang pertama, kalau memang kita siap untuk jadi pemenang adalah tadi salah satunya udah diperlihatkan, ada Habibie, ada banyak lagi lah. Orang-orang yang jauh lebih lemah dari teman-teman, tetapi mereka bisa mengalahkan teman-teman. Terbukti mereka sudah dikenal publik dengan luar biasa. Gitu. Tetapi persoalannya kalau sekarang kalau cuma buat bikin viral gampang banget. Gampang banget kalau di zaman sekarang untuk bikin mau viral cuma sampai di dunia atau mau viral sampai akhirat. Kalau mau viral sampai akhirat, maka bermanfaat di hidup yang sesaat. Bagaimana caranya? Coba kalau Habibie tadi sudah digambarkan oleh motivator pertama tadi, ya, oleh guru saya, bahwa seperti itu. Nah, saya bilang saya bisa lebih hebat dari Habibie. Kenapa? Karena saya memiliki gerak yang jauh, lebih luas, lebih mudah dari Habibie. Nah, kalau punya pikiran seperti itu, maka teman-teman bisa viral dunia akhirat. Itu. Kenapa? Yang penting yang pertama adalah punya kejelasan tujuan, ada clarity, kejelasan tujuan. Apa tujuan teman-teman sekolah? Ya menambah ilmu. Jadi kalau sekolah pas di masa pandemik istirahat menambah ilmunya, berarti nggak jelas tujuannya. Karena belajar itu tidak kenal masa. Sama seperti makan juga kan nggak kenal masa. Mau hujan, mau pandemik, mau panas, waktunya makan, butuh makan. Sama, makanan buat pikiran kita, makanan buat akal kita, makanan buat batin kita. Itu asupan pertamanya adalah pengetahuan. Penambahan pengetahuan, penambahan pengalaman. Itu adalah makanannya. Maka untuk itu, kita butuh ilmu. Gitu. Mungkin teman-teman lebih hafal dari saya bahwa al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Bagaimana kita bisa tahu situasi kalau kita tidak mengilmuinya? Nah, teman-teman mungkin jauh lebih hebat dari saya, dari para ustadz dan ustazah terkait dengan urusan bermain gadget. Tetapi mau dimanfaatkan kemana gadget itu dalam urusan bagaimana meningkatkan keilmuan kan teman-teman butuh ustadz dan ustazah. Untuk itulah makanya ustadz dan ustazah merancang hal untuk masuk ke dalam masanya teman-teman. Gitu. Jadi saya sangat salut sekali dengan para ustadz dan ustazah yang luar biasa mereka progres belajarnya sehingga mereka bisa mengikuti teknologi yang sebenarnya bukan dunia mereka. Jadi teman-teman harus bangga. Karena apa? Karena di masa pandemik ini ustadz dan ustazahnya bisa cepat belajarnya. Nah itu yang harus dibanggakan dari para ustadz dan ustazah. Mereka cepat belajar untuk memahami teknologi, lalu memadukan materi yang mereka pelajari. Mereka belajarnya, ustadz dan teman-teman perlu tahu bahwa ustadz dan ustazah
saja itu nggak pernah belajar secara online sekalipun. Bahkan ketika ustadz dan ustadzah seusia teman-teman, mereka belum kenal, masih cuman bisa netes iler ketika ngelihat orang pakai handphone. Ih, hebat lu gitu. Berarti sekarang teman-teman dihadapkan kepada masa yang semuanya harus online. Iya, proyek daring ini berkembang, maka sekolah-sekolah tidak boleh ada pertemuan, gitu. Semuanya harus offline. Nah, guru-guru langsung bermetamorfosis menjadi seakan-akan canggih terhadap dunia teknologi. Walaupun sebenarnya hampir pecah kepalanya untuk belajar seperti itu. Nah, apa yang saya mau sampaikan ke teman-teman tentang ini? Pemenang yang sudah tahu tujuannya akan kemana, kalau sudah punya ketemu tujuannya, ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa ajeg pada hal itu, apapun yang terjadi. Saya ingat sebuah cerita tentang proses pembuatan jembatan di New York. Ya, teman-teman pasti juga pernah mendengar cerita tentang jembatan itu. Ya, adalah jembatan yang bernama Brooklyn Bridge itu. Jembatan Brooklyn Bridge itu adalah jembatan yang digunakan untuk menyambungkan antara New York dengan Long Island. Apakah kita tahu siapa tokoh di balik pembuatan dalam proses membuat jembatan itu? Terbangun dalam kurun waktu 13 tahun lamanya. Dengan biaya yang tidak sedikit, bahkan sudah memakan korban. Salah satu korbannya adalah ayahnya dari Washington itu. Jadi ayahnya, ya, Roebling, memiliki gagasan itu, ditantang oleh seorang pengusaha dan dia memiliki gagasan itu dan dia bilang, saya akan bangun, saya pasti bisa bangun. Lalu dia menggandeng anaknya yang kebetulan juga seorang insinyur. Saya tertarik pada ini dan ingin saya sampaikan share ke teman-teman karena satu hal yang hebat dari Washington. Lalu setelah Washington diyakinkan oleh ayahnya, Washington bilang, oke, siap, saya bantu. Maka akhirnya mereka membuat jembatan itu. Ketika proyek itu mencari tim orang-orang untuk membantunya, mereka mencari para insinyur-insinyur lainnya, membuat sebuah tim, para ahli dikumpulkan. Banyak mereka yang dibilang ahli di bidangnya, sudah master di bidangnya, mereka tidak mempercayai proyek itu. Bahkan ada di antara mereka yang memaki. Mereka memaki dan memarahi. Ini gila. Nggak mungkin. Karena ini menyambungkan dua wilayah dengan laut yang sangat luas. Akhirnya Roebling hanya mengajak orang-orang yang mau. Nah, tadi kalau dalam surat Waqiah kan dikatakan bahwa sedikit pada awalnya, sedikit juga di akhirnya. Sedikit pada awalnya, banyak di akhirnya, gitu kan? Nah, sama surga juga seperti itu. Banyak sekali orang Islam. Tapi yang punya tujuannya hanya kepada surga, semata-mata mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan surga. Siapa mereka? Yang ngotot seperti Roebling tadi. Bahwa mereka yakin, bahwa Roebling yakin dengan timnya, mereka bisa bangun ini.
Lalu proyek itu akhirnya tetap dijalankan, berjalanlah proyek itu. Beberapa bulan ketika proyek itu berjalan, tiba-tiba musibah menimpa para pekerja dalam proyek itu. Ada kecelakaan, eksiden besar yang menyebabkan ayah Washington Roebling ini, si pemilik gagasan, meninggal dunia. Bukan hanya itu, Washington pun mengalami luka yang cukup parah, merusak pada salah satu jaringan otaknya yang menyebabkan ia tidak bisa berjalan dan tidak bisa bicara. Ketika Washington mulai sadar di rumah sakit, sudah mulai siuman, sudah mulai apa, dia ingat kembali proyek ayahnya itu. Dan ketika dia sudah mengetahui bahwa ayahnya juga meninggal, semakin kuat ia ingin menunjukkan kepada ayahnya. Nah ini, semakin kuat ia ingin menunjukkan kepada ayahnya bahwa anak saya sebagai anak akan berhasil mewujudkan impian orang tua. Jadi setiap kita, anak yang hebat itu bisa mewujudkan impian orang tuanya. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya hebat, bisa hidup dengan dirinya sendiri. Impian sederhana dari orang tua. Maka kalau kita bisa mewujudkan itu, berarti kita mewujudkan impian orang tua. Setiap orang tua pasti, ya Allah, jadikan anak-anak hamba anak-anak yang soleh. Kan begitu? Nggak ada, ya Allah, jadikan anak hamba presiden untuk menggantikan presiden saat ini yang lagi. Oh enggak, gitu ya, bukan. Enggak. Tapi bagaimana menjadi anak yang soleh dan soleha? Karena kalau dia soleh dan soleha, dia pasti, kalaupun jadi pemimpin, ia akan menjadi pemimpin yang tidak menyusahkan banyak orang, tapi betul-betul rahmatan lil alamin. Nah, ini tadi kejelasan tujuan. Cerita tadi, akhirnya Washington memanggil sang istri. Lalu istrinya dipanggil dengan bahasa isyarat. Washington ada istrinya untuk disampaikan kepada kepada pekerja tim itu dalam proses penyelesaian, gitu, penyelesaian proyek tersebut. Waktu berjalan, lewat bahasa isyarat yang disampaikan kepada istrinya menjadi penyampai berita kepada timnya. Terus itu terjadi, bahkan timnya datang ke rumah sakit, mereka melaporkan, lalu didengarkan oleh Washington, lalu Washington memberikan solusi-solusi. Akhirnya jembatan itu selesai dalam kondisi Washington terbaring di tempat tidur. Dan proyek besar itu, orang yang ada di sana sampai saat ini, bahkan menjadi tempat selfie sampai saat ini. Gitu. Artinya apa, teman-teman? Jangan pernah menyalahkan situasi. Kalau memang malas, malas saja. Tapi kalau kita merasa bahwa saya bisa, maka kita tidak akan pernah menyalahkan situasi. Gitu. Akan terus kita kejar. Orang yang pemenang adalah mereka yang terus ngotot untuk meraih apa yang ia inginkan. Nah, jadi itu yang pertama, punya tujuan dulu yang jelas. Lalu punya kejujuran. Jujur ini adalah menjadi orang baik. Orang baik itu pasti jujur. Orang jujur pasti baik. Orang baik belum tentu jujur, banyak ya. Tetapi orang jujur sudah pasti baik. Gitu. Ya. Jadi kejujuran di sini, kalau memang kita tidak mengerti, maka bagaimana caranya? Kita bertanya, kita cari tahu, kita cari informasi, tidak bisa kita belajar. Seperti itu. Mau mengakui kelemahan diri sendiri, bisa melihat kelemahan diri sendiri, itu tanda bahwa kita
adalah orang-orang yang memiliki nilai-nilai kejujuran. Tapi kalau ada di antara kita yang sudah tahu kita tidak bisa, tapi kita gengsi untuk belajar. Nah, itu tandanya kita orang kalah, karena bukan ke surga tempatnya. Orang yang nggak mau mengakui kelemahannya dan tidak mau mengakui kehebatan orang lain, merasa dirinya hebat, itu golongan setan. Kan jelas, anak khair minha kata setan. Nah, jadi kejujuran itu penting. Seperti tadi pagi-pagi, ya, di perjalanan, saya dikasih kantong plastik. Saya bilang panas, apa nih? Udah, nanti gigit aja. Apa sih? Ini udah nggak, saya duduk dulu. Saya lihat, nggak taunya jujur kacang. Jadi pagi-pagi tadi saya berhenti, saya menikmati jujur kacang. Bubur, Pak. Oh, bubur ya? Iya, Pak. Ya. Nah, jadi yang pertama tadi kita punya kejelasan tujuan. Yang kedua punya nilai kejujuran. Yang ketiga action. Action ini aksi jenius. Orang yang jenius itu melakukan 3 hal. Ia tetap fokus, ia flow, dan ia fun. Siapa yang jenius? Ya kita. Jangan nunjuk jenius itu terbayang bahwa orang-orang lain. Tidak. Bayangkan yang jenius itu kita. Kenapa? Karena setiap manusia yang terlahir ke muka bumi ini, dia punya kejeniusan yang luar biasa. Dia sudah jenius. Cuma pengalaman, perkembangan, mental, karena dia tidak tahu tujuan hidupnya, akhirnya kejeniusannya mulai berkurang dan mengkurang. Maka kembalikan. Bagaimana caranya untuk jenius? Dia yang pertama harus fokus. Jadi yang pertama harus fokus. Apa itu fokus? Fokus itu 4S. Sepenuhnya hadir. Jadi orang jenius itu ciri-cirinya gampang. Kalau sudah waktunya sholat berjamaah, ia langsung buru-buru ambil wudhu dan berada di barisan saf. Itu ciri-ciri orang yang fokus, orang yang jenius. Kenapa? Karena dia sepenuhnya hadir buat Allah. Sudah matikan game, matikan handphone, matikan apapun. Kenapa? Everything is Allah. Waktunya sudah untuk Allah. Ya sudah, itu tandanya dia fokus, sepenuhnya hadir untuk Allah. Ketika dia berada di rumah, maka ia lakukan dirinya, dia hadir sebagai anak sepenuhnya buat orang tua. Dibantu orang tua, apa yang bisa dibantu, ia berdoa buat orang tua dan lain sebagainya. Berarti dia sepenuhnya hadir sebagai anak. Jadi kalau ada sampai sekarang ketika Zoom meeting aja namanya muncul, tapi orangnya misalnya lagi main game dan lain sebagainya, berarti ciri-ciri orang yang tidak jenius dan orang yang bakal gagal. Ayo, nggak jujur misalnya. Zoom namanya ada, Brad, tapi tidak muncul. Tidak dimunculkan karena dia asik main game atau masih asik lagi makan, lagi tiduran dan lain sebagainya. Biarin aja handphone ngomong atau laptop bicara gitu misalnya. Nah, berarti ini ciri-ciri ia akan gagal dari sukses yang ia impikan. Kenapa? Karena yang pertama ia sudah tidak jujur, yang kedua tidak fokus, tidak sepenuhnya hadir. Kalau memang ini jamnya adalah jam sekolah, jam Nurul Rahman, maka sepenuhnya ia akan hadir sebagai santri Nurul Rahman. Gitu. Jadi sepenuhnya hadir. Sebagai siapa saat itu? Kalau kamu sepenuhnya hadir sebagai siapa pada saat itu? Pada saat saya jadi ini jamnya jam Nurul Rahman, maka sepenuhnya hadir sebagai santri. Oh, ini jamnya adalah jam buat keluarga, maka sepenuhnya hadir sebagai anak. Oh, ini waktunya sholat, waktunya baca Quran, berarti hadir sepenuhnya sebagai hamba Allah dengan penuh keikhlasan. Maka ia akan baik dimanapun. Kenapa? Karena dia tahu tujuannya. Satu tujuannya. Semua teman-teman Nurul Rahman, semua ustadz,
dan ustazah punya satu tujuan. Tujuannya adalah mensukseskan santri-santrinya, dan kalian juga sebagai santri sukses sebagai santri, lulus dari Nurul Rahman dengan nilai terbaik sekalipun di masa pandemi. Satu energi. Apa yang dimaksud satu energi? Kalau hari ini sedang hafalan dengan salah satu ustadz, maka semuanya fokus berada dalam hafalan itu. Itu satu energi. Tidak pada yang lain-lain gitu loh. Udah tahu hari ini pelajarannya setoran hafalan misalnya. Dia malah nanya, Bu, matematika yang halaman ini kan itu agak eoy gitu. Berarti dia tidak satu frekuensi, tidak satu energi. Nah, energi ini beda dengan aliran. Kan kebanyakan teman-teman kita suka dengar, udahlah ngalir aja lah gitu loh. Oh maaf, itu bukan level kelas swasta. Gitu. Kalau swasta itu pola pikirnya juga lebih keren. Jadi enggak gitu, enggak ngalir, energi. Apa energi? Kalau aliran makin lama makin ke bawah, maka makin nyungsep. Nanti kaget ketika sekolah sudah mulai masuk lagi. Sekolah sudah mulai masuk lagi, dia kembali tatap muka lagi, akhirnya dia kembali kenalan lagi, dia kembali pakai name tag lagi, dia kembali belajar lagi pakai seragam, karena selama ini pelajar-pelajar selama pandemi seragamnya cuma bagian atas. Gak tahu Pak Adi. Iya. Seragamnya bagian atas. Saya kan kepo, suka ngintipin anak-anak tetangga kalau lewat mau ke kantor itu. Iya betul Pak, itu banyak tuh kasus di Nur Rahman juga begitu. Seragamnya atasan doang. Atasan. Bawahnya celana pendek gitu. Nah, itu. Terus cuma muka aja digosok-gosok udah pakai jilbab sama ini. Wah, cantik. Gak mandi ya. Cantik. Terus dia pasang video mukanya seakan-akan dia senyum, padahal dia masih tidur. Gitu kan. Nah, iya. Ini makanya harus yang seperti ini hidupnya udah ngalir aja lah gimana nanti. Nah, aliran itu ke bawah, maka makin lama makin nyungsep. Jadi harus punya energi. Energi hidup harus terus ditambah. Gitu. Makan, minum, jajan itu kan sebenarnya menambah kekuatan, menambah energi. Jadi akan apa? Akan makin naik. Gitu. Jadi teman-teman harus punya semangat bahwa saya bisa dan saya bisa lebih, gitu. Dan saya lebih bisa. Nah, sadar penting. Siapa yang penting? Apa yang penting? Penting nggak hidup kamu buat kamu? Penting nggak teman-teman meraih kesuksesan? Penting nggak teman-teman meraih impian teman-teman? Penting nggak keluarga buat teman-teman? Penting nggak sekolah buat teman-teman? Kalau menurut teman-teman semuanya itu penting, maka orang itu pasti akan mau mengambil sesuatu resiko demi sebuah kepentingan yang ia capai. Ya, nanti kalau sekarang nih boleh ngidupin suara ketika bisa menjawab pertanyaan saya begini. Ada tidak? Tolong cariin. Bukan ada tidak. Carikan orang yang melakukan sesuatu yang tidak penting. Carikan contoh. Kalau contohnya betul, nanti dikirim dari Nurul Rahman uang jajan 100.000. Benar, Pak. Benar, Pak. Ya. Benar, Pak. Benar. Carikan contoh orang yang melakukan sesuatu yang tidak penting. Ya, silakan dijawab. Siapa Pak Pak Hidayat? Tolong dicek yang raise hand. Silakan. Siapa yang contoh siapa orang yang melakukan kegiatan yang tidak penting, ya. Begitu ya Pak. Silakan. Pak Hidayat, adakah yang raise hand? Belum Bu, belum ada yang raise hand. Belum. Silakan teman-teman semuanya. Ini ada kesempatan di hadiah menarik dari Pak Hadi nih. 100.000, luar biasa. Boleh cari Google, Bu. Menjawab. Silakan langsung raise hand. Jadi Mutia Febrianti, silakan. ada tidak orang yang melakukan perbuatan yang tidak penting? Ada tidak orang yang melakukan perbuatan yang tidak penting? Mutia Febrianti, tadi sudah raise hand, silakan menjawab. Merokok. Bu. Siapa tadi? Mutia dulu, Mutia, silakan Mutia. Merokok, Bu. Merokok.
Merokok. Oke. Ada lagi yang lain? Nanti saya jawab. Siapa? Raise hand dulu, nanti dipersilahkan. Atau di chat boleh, di chat. Atau raise hand yang kelihatan sih raise. Oke, Pak. Siapa ini? Oh, Azril raise hand. Silakan Azri ya. Apa Azri? Ada nggak? Temuan Cina bangkitin mayat hidup. Iya, benar itu benar. Mantap Azri. Membangkitkan mayat hidup, Pak Haji. Mantap Azri. Membangkitkan mayat hidup. Tadi Mutia merokok, ini Azri membangkitkan mayat hidup. Oh. Oke. Alkoholik. Ada lagi? Gozi, Pak. Ada lagi? Boleh, Bu. Gozi, raise hand dulu siapa? Karena banyak nih. Syarifah. Wow, Syarifah yang raise hand. Ya, Syarifah apa Syarifah? Berbohong, Pak. Berbohong. Oke. Saya, Pak. Udah 3 nih ya. Saya udah angkat tangan. Oke, siapa itu? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, Risa, Pak. Anissa. Silakan langsung jawab. Bikin matahari. Udah biarin dah. Nggak kelihatan. Anissa, coba. Gozi, Bu. Gozi, ya boleh Gozi. Narkoba, Bu. Narkoba, mengkonsumsi narkoba. Oh, iya. Mengkonsumsi narkoba, Pak Adi. Rizka, Bu. Reisa, Bu. Rizka, Bu. Rizka, Pak, jadi ramai ya, Pak. Mereka kalau hadiahnya uang 100.000 ramai nih. Iya. Bukan sesuatu yang tidak fokus. Kalau ada yang betul 10 berarti 1 juta saya keluarkan. Melakukan sesuatu yang tidak fokus. Siapa? Sebutkan nama dulu. Rizka, Bu. Rizka. Ya, Rizka melakukan sesuatu yang tidak fokus kan, tadi. Oh, melakukan sesuatu yang tidak fokus. Malu bertanya. Bu, Reisa, Bu. Raisa. Ibu. Raisa apa? Silakan Res. Pacaran, Bu. Pacaran. Pacaran. Gozi, Bu. Gozi. Ngebully. Kenapa? Ngebully. Oke. Cukup Pak Hadi. Nanti semuanya cukup. Ya. Oke, cukup ya. Ya. Termute Pak. Termute. Silakan dibuka. Nah, oke. Dari jawaban teman-teman semuanya menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan hal yang teman-teman sebutkan itu menurut mereka penting. Contoh tadi membangkitkan mayat hidup. Menurut dia penting membangkitkan mayat hidup. Kenapa? Karena dia nggak bisa menghidupkan mayat. Maka dia bangkitin aja mayat hidup. Gitu. Dan dia nggak ada kerjaan lain, nggak ada pikiran yang lain. Yang ada di pikirannya adalah yang terpenting sekarang ngebangkitin mayat yang hidup. Jadi nggak ada yang benar nih Pak Adi? Nggak ada. Wah, aman. Kenapa? Karena orang yang narkoba buat dia penting narkoba. Dokter pakai Nah, narkoba. jadi bagaimana? Apa? Kenapa Najib? Mau menyampaikan apa? Enggak, Pak. Enggak. Nyanyian hidup, Pak. Silakan di-mute lagi. Oke, silakan Pak Adi. Ya, jadi ketika kita menyadari bahwa penting nggak sekolah buat kita. Kenapa sekolah penting? Karena dengan sekolah saya bisa menambah ilmu, dengan sekolah saya bisa menambah pergaulan, dengan sekolah saya bisa menambah banyak pengalaman. Gitu kan? Dengan sekolah saya bisa belajar berorganisasi, dengan sekolah akhirnya saya bisa belajar disiplin. Ketika sekolah itu dirasakan oleh kita penting, maka kita akan mengejar kepentingan itu. Tapi kalau kita tidak, menurut ada teman-teman yang main game terus, karena buat dia main game penting, sehingga surga tidak penting, orang tua senang bahagia melihat kita sholat dan makan itu tidak penting. Akhirnya game terus sampai orang bilang, berhenti dulu makan, kan dulu. Dia lupakan bahwa yang manggil, yang minta tolong untuk makan itu orang tua sampai minta tolong, tolong deh berhenti dulu makan. Orang tua sampai minta tolong hanya untuk melihat kita makan.
Itu dia lupa bahwa yang minta tolong itu orang tadi. Sabarnya mah tanggung nih. Nah, sudah berapa dosa yang ia lakukan? Kenapa? Karena dianggap tidak penting. Tidak penting membahagiakan orang tua, tidak penting lagi menjaga kesehatan, tidak penting lagi surga. Maka ia buat dia penting adalah game. Maka dia akan fokus di game aja. Gitu. Hasilnya seperti apa? Ya gagal, dia kalah. Dia kehilangan waktu kebersamaan bersama Allah, dia kehilangan waktu makan pada waktu yang lapar itu tadi, dia banyak kehilangan karena kepentingan yang salah. Jadi bagaimana biar hebat, biar tetap fokus? Penting apa yang kamu anggap penting hari ini dengan cara tadi fokus ada 4. Nah sekarang flow. Nah, orang yang flow ini adalah orang yang selaras antara pengetahuan dan tantangan. Nah, terus nggak pernah menyalahkan. Orang yang flow itu orang yang tidak pernah menyalahkan orang lain. Jadi dia selalu menyalahkan diri sendiri. Kenapa saya bangunnya telat, sholat subuh kesiangan? Karena saya semalam main game sampai malam. Karena saya semalam begadang. Karena saya semalam tidurnya lambat. Nah, itu baru namanya orang yang flow. Orang yang flow ini termasuk ciri-ciri ahli surga. Karena tadi dia tidak pernah berprasangka buruk terhadap orang lain. Dia berusaha untuk selalu ketika mengalami kesalahan, dia lihat diri dia sendiri. Dan orang yang flow itu pasti bermanfaat buat orang lain. Di antaranya buat orang tuanya. Lalu yang berikutnya fun. Kalau hari ini jamnya sedang jam belajar, maka bergabunglah dengan teman-teman satu sekolah, bergabunglah dengan teman-teman satu kelas. Jangan akhirnya malah berkumpul dengan teman yang memang jamnya bukan jam sekolah. Akhirnya mereka main futsal. Maka kita tidak fun. Satu sisi pengen ikut main futsal, di sisi lain ada Zoom meeting di sekolah. Jadi fun itu adalah melakukan sesuatu bersama orang-orang yang menyukai hal yang sama. Itu namanya fun. Contoh, kalau kamu hobinya futsal, jangan gabung sama pemancing. Kalau kamu hobinya mancing, jangan gabung sama geng motor. Nah, seperti itu maksudnya. Ya, jadi fun itu berkumpul bersama orang-orang yang ini. Terus yang berikutnya penguasaan materi, mastery. Yang apa yang harus teman-teman kuasai? Yang apa yang teman-teman kuasai adalah apa yang teman-teman cintai. Bagas biasa. Jadi teman-teman harus bisa melihat handphone misalnya, game seneng. Bisa nggak teman-teman menjadi pencetak, pembuat game misalnya? Kuasai itu, matengin di situ, dan selalu berusaha semaksimal mungkin. 999 Mr. Kentucky belum ketemu apa-apa, belum ketemu orang yang mau modalinnya. Padahal Mr. Kentucky itu hanya ingin menawarkan bahwa resep bumbu ayam ibunya hebat. Dan dia pakai selama dia jadi tentara. Yang ke 1002 baru dia langsung ketemu dengan 2 tokoh. Dan jadi sampai sekarang. Yang kekayaannya 7 turunan, 8 tanjakan, 9 belokan, nggak akan miskin. Dari apa? Dari ngototnya Mr. Kentucky meyakini bahwa resep bumbu ayam buatan ibunya adalah layak untuk dinikmati dunia, dinikmati orang lain. Karena buat dia itu hebat. Nah, dia matang di situ, dia pelajari terus, dia jaga kualitas bumbu, dia jaga ini, dia terus ditawarin padahal dia sudah pensiun. Artinya gaji yang dia terima cuma duit pensiun. Tapi dia bisa melakukan itu. Kenapa? Karena dia yakin ini yang dia kuasai. Yang lebih hebat lagi,
Mr. Kentucky tidak kaya sendiri, ia mengajak 2 orang untuk ikutan jadi kaya sampai hari ini. Di negara mana yang tidak ada outletnya? Itu buah tangan orang yang meyakini bahwa ini yang harus saya matengin, ini yang harus saya kuasai, gitu. Nah, saya berharap teman-teman bukan lagi jadi followers nanti setelah lulus SMP. Kalau perlu dari sekarang, sudah berapa banyak orang-orang yang viral karena dia di usia kecil sudah punya karya yang monumental. Al-Fatih sampai sekarang terkenal sebagai pemimpin yang luar biasa. Dia pemimpin termuda yang sudah bisa memimpin perang dengan luar biasa. Nabi Daud kecil sudah bisa menarik janggut Fir'aun dan membuat Fir'aun tersungkur. Itu Daud kecil. Nabi Daud ketika masih dalam gendongan. Artinya tidak menutup kemungkinan kecil-kecil jadi orang hebat itu. Apalagi sekarang sudah SMP dan lain sebagainya. Malu kalau kita lihat YouTube, ada anak SD yang sudah viral karena keahliannya, bukan viral karena ketidakahliannya. Itu jangan dilihat. Lihat orang-orang yang masih jangan marah. Muda, masih usia SMP. Saya menyaksikan sendiri Sherich misalnya. Dia anak kampung yang hobinya nyanyi. Impiannya adalah bertemu Celine Dion. Ternyata dia berhasil membawa ibunya keliling dunia. Dan dia satu panggung dengan Celine Dion. Padahal sejak TK dia cuma seneng nyanyi. Ketika mulai masuk SD, dia seneng lagu Celine Dion. Kelas 1 SD itu dia hafal lagu Celine Dion. Dan SMP kelas 2 dia sudah booming. Dan impiannya terwujud di SMP kelas mau kelas 2 SMP. Artinya apa? Kalau kita fokus kuasai satu hal yang realistis, itu nilainya tidak terlalu hebat di kampusnya. Cantik, banyak yang jauh lebih cantik. Anak orang kaya tidak, karena dia jadi kaya gara-gara diomel sama ayahnya. Kata ayahnya, kamu tuh punya handphone selalu nyusahin papa. Sekarang cari pulsa dan paket data sendiri. Akhirnya dia lakukan itu dan dia jadi hebat karena itu. Gitu. Jadi kuasai sesuatu itu dengan benar. Lalu skala prioritas. Kalau punya rencana, impian, susun stepnya, gitu. Jadi ini Fahri Albana bisa di-unmute nggak? Saya mau nanya ke Fahri contohnya. Fahri, ya. Kan di-unmute. Ya, Fahri. Iya Pak, ya. saya unmute. Ya, dengerin. Dibuka dengerin. Nanti langsung jawab ya. 5 tahun ke depan. Kalau kita bicara 5 tahun ke depan nih Fahri ya, Fahri 5 tahun ke depan. Ya Pak. First dream-nya apa? Kalau 5 tahun ke depan, sekarang 2020. First dream-nya, mimpi pertamanya kalau dalam catatan impian yang pertama kamu tulis apa? Pengen kuliah di Al-Azhar sih Pak. Ingin apa? Ingin kuliah. Kuliah di Al-Azhar. Oh. Terus yang berikutnya apa? Kalau 5 impian. Jadi pengusaha sukses Pak. Jadi pengusaha sukses. Apalagi? Bisa pergi bersama orang tua keliling dunia. Biar orang tua seneng. Oke. Jadi nggak selesai umrohnya, nggak pulang-pulang ya? Umroh sama orang tua keliling dunia, dia kagak pulang-pulang, itu usahanya hancur. Kalau direktur pemiliknya nggak pulang-pulang,
Oke Pak Hari, makasih. Itu contoh. Teman-teman, kita berikan aplaus buat Pak Hari ya, yang sudah mau menjawab pertanyaan saya. Tetapi tadi kalau kita bicara prioritas, impian Pak Hari bukan impian tapi masih ngimpi. Lo kok ngimpi? Kalau impian, kalau 5 tahun ke depan, kalau sekarang Pak Hari kelas 7, berarti berapa tahun? The first-nya apa? Lulus SMP Nurul Rahman. Itu yang pertama. Yang keduanya masuk, diterima atau lulus SMA atau SMK yang kamu tuju. Baru lulus kuliah, baru yang ketiga diterima di Al-Azhar. Nah, jadi kalau bicara prioritas, kalau fokus kamu ke Al-Azhar, kamu stres, Pak Hari. Pusing, karena tapi mungkin saja lulus dari Nurul Rahman bisa diterima di Al-Azhar. Mungkin karena Al-Azhar sekarang ada program, tapi harus 30 juz selesai dulu nih di masa Nurul Rahman. Bisa nggak? Kalau itu bisa, ada modal nih untuk SMA-nya di Al-Azhar. Bisa. Di Kairo ada buka sekarang. Pertama, menguasai bahasa Arab. Dasar. Hafal 30 juz. Lulus SMP, kamu ke sana. Bisa. Gitu. Untuk itu mah melompat gitu ya, boleh, tapi lihat dulu peluang pertama. Yang pertama, lulus dulu SMP Nurul Rahman. Itu yang pertama Pak Hari. Jadi itu harus the first dream. Terus kalau ingin jadi orang sukses, nah, jangan menulis impian, menulis ingin jadi orang sukses, nggak jelas. Karena sukses itu harus jelas apa. Kalau kamu hobinya berdagang, maka menjadi pengusaha sukses. Nah itu betul. Gitu. Kalau kamu hobinya main bola, menjadi pesepak bola yang sukses. Nah itu betul. Jadi kalau cuma pengen jadi orang sukses nggak jelas. Sukses dalam hal apa? Akhirnya semua diinginkan. Nah gitu Pak Hari ya. Itu. Nah, the next ada integrity. Integrity itu rasa memiliki. Kita miliki diri kita. Kalau kita miliki diri kita, maka kita jaga mata kita untuk tidurnya tidak terlalu malam. Kita jaga telinga kita untuk mendengar hal-hal yang baik. Terus gitu. Kalau kita memiliki diri, maka kita tidak akan zalim terhadap diri kita sendiri. Nah, yang berikutnya miliki keluarga. Kalau kita memiliki keluarga, maka kita berusaha menjaga agar mama atau papa atau ayah atau ibu kita tidak marah terhadap kita. Seperti itu. Kalau kita memiliki sekolah kita, maka kita akan berusaha untuk tetap ajak dan hadir di sekolah. Itu rasa memiliki. Kalau kita memiliki Allah, maka kita tetap akan menjaga bahwa Allah ada di setiap gerak langkah dan bicara kita. Jadi kita perlu hati-hati gitu. Jadi miliki diri kamu. Kalau kamu memiliki diri kamu, kamu akan memiliki kehidupan kamu. Ya. Terus pandai melihat peluang. Nah tadi jangan hanya suka, tapi matangkan. Gitu. Pandai melihat peluang dan perkembangan. Apa nih? Gitu di masa pandemik yang bisa. Kalau memang dia hobi main handphone dan lain sebagainya, bisa nggak dia membuat sesuatu? Karena banyak orang yang di masa pandemik malah jadi kaya raya. Karena dia pandai memanfaatkan peluang. Aku bantuin orang tua dagang online, mengiklankan dan lain sebagainya gitu. Saya punya anak setiap minggu dia dapat dari ibunya. Kenapa? Karena dia selalu kasih order ke ibunya. Nah ini tadi pandai memanfaatkan peluang. Kalau orang sudah tahu tujuannya, jujur gitu kan, ya. Terus aksinya dia fokus, flow fun karena dia orang jenius, aksinya jenius, terus menguasai satu hal yang bisa dibanggakan oleh banyak orang. Jadi saya pengen bisa bahasa Arab, saya pengen bisa hafalan Quran, saya pengen bisa ini, boleh, tapi kuasai dulu satu hal yang
bisa menunjukkan kualitas kita gitu. Jadi kalau fokusnya lagi hafalan, hafalan selesaikan. Jangan lagi hafalan tiba-tiba pengen belajar qiraah, lagi hafalan tiba-tiba pengen juga ikutan kelompok ini. Nah, sama berorganisasi juga sama, di sekolah kan banyak nih, ada organisasi ini. Semuanya diikutin pasti nggak akan hasil, nggak akan jadi apa-apa. Harus satu gitu kan. Gitu. Nah, kalau itu sudah terkuasai gitu kan, terus ada skala prioritas yang dia lakukan, dia tahu step by stepnya, maka dia miliki dirinya, dia pandai melihat peluang, ia akan menjadi orang yang needed, dibutuhkan banyak orang. Orang tuanya butuh hadirnya. Kenapa? Karena dia anak yang membanggakan. Sekolah butuh. Kenapa? Karena dia murid yang membanggakan. Teman-temannya butuh. Karena teman-temannya bangga memiliki teman seperti dia. Ini orang yang dibutuhkan banyak orang. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Mau dibuka forum tanya jawab ya Pak Hadi ya. Ini masih ada waktu untuk sesi motivasi ini sekitar 10 menit. Baik, terima kasih banyak Pak Hadi yang sudah memaparkan materinya luar biasa ya, bagaimana kita menjadi seorang pemenang di era pandemi ini. Tadi ya, kita harus memiliki tujuan yang jelas, kemudian kita harus menjadi seorang yang jujur. Kemudian tujuan jelas dan jujur tidak ada artinya kalau tidak kita eksekusi gitu ya, harus punya aksi yang jelas. Kemudian harus fokus, jenius, terus menguasai satu hal yang memang bisa menjadikan nilai diri kita, ya. Kemudian bisa menyusun skala prioritas. Terus kita memiliki diri kita, integrity, dan kita bisa pandai membaca peluang sehingga kita bisa menjadi seorang yang needed, dibutuhkan. Oke, luar biasa sekali ya materi yang sudah disampaikan oleh Pak Hadi ini. Nah, ini kesempatan emas nih buat teman-teman semua untuk mengeksplor lebih dalam nih apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hadi ini agar kita semakin paham dan bagaimana sih bisa mengeksekusi untuk menjadi seorang pemenang di era pandemi ini gitu ya. Baik, Bu Riana, berikan kesempatan kepada kalian ya yang ingin bertanya. Di sini 3 orang deh, 3 orang Briana berikan kesempatan untuk bertanya kepada Pak Hadi. Silakan, bisa raise hand. Silakan raise hand. Nih harus ada pancingannya nih sepertinya Pak Basyari nih. Ada. Kalau nggak ada hadiahnya pada diem baik ini. Oke, pancingan dari Bu Riana, yang berani bertanya dapat tambahan nilai matematika 1 poin, nanti pasnya dapat 1 poin. Ayo, siapa yang berani bertanya? Ini karena keberanian bertanya ini salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang siswa. Ya, kalau kalian berani bertanya, itu menandakan kalian orang yang mau terus belajar. Oke, silakan raise hand. Pak Basari memberikan hadiah. Kita kasih hadiah 50.000 untuk 3 orang pertama. Langsung diberikan hadiah 50.000 dari sekolah ya Pak. Siap. Oke, baik. Novel, Raisen, silakan. Beneran Pak, bukan jebakan kan? Enggak, benar. Benar, nanti ditransfer sama Bu Ambar ya Pak ya. Siap. Ya, nanti pinjam rekening sama mamahnya pinjam rekening nanti ditransfer. Oke, sip. Memberikan pertanyaan. Oke, tadi yang sudah bertanya Novel ya, silakan Novel raise hand, silakan. Biar fokus tuh gimana? 7D, semangat 7D. Oke, Novel raise hand, silakan. Gimana Novel pertanyaannya? Biar fokus gimana? Ini Bu, banyak nama. Kedua nih Bu. Oh, di sini tulisannya Novel saja. Noparaga, Bu. Noparaga. Bu yang botak, Bu. Noparaga, Bu. Noparaga. Di mute. Iya, 7D berjuanglah. Itu Riana ke unmute. Bu Riana ke mute.
Ya, yang bertanya silakan munculkan videonya, sebutkan nama, kelas berapa, biar jelas nanti, biar Bu Riana menghubungi Bu Ambar siapa yang harus ditransfer nih. Silakan. Iya. Noval, sebutkan nama dan kelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas ingin bertanya, cara mengatur waktu untuk diri kita itu menjadi lebih bermanfaat itu seperti apa ya? Bagaimana ya? Keren. Oke, baik, keren pertanyaannya ya. Dari Zamir ya. Zamir kelas berapa Zamir? Olahraga. Banyak sekali nih. Tenang, penonton tenang. Oke, Noval kelas berapa Noval? Halo? 8D. 8C, Bu. 8C. 8D. Ya, sip. Pertanyaannya adalah bagaimana mengatur waktu biar tujuannya bisa tercapai, begitu ya? Oke, keren pertanyaannya. Silakan Pak Hadi untuk dijawab. Banyak saja. Mute Pak Hadi. Oke, tadi kan sudah jelas tuh ada yang namanya skala prioritas. Skala prioritas. Semangat. Untuk mencapai tujuan itu harus tahu step by stepnya, maka dibuat prioritasnya. Hari ini apa misalnya? Oh, hari ini agendanya ada Zoom sekolah, ada futsal janji, terus ada hafalan, ada ngaji, semuanya, maka diperhitungkan, dibuat catatan. Orang hebat itu adalah orang yang berani mempunyai catatan-catatan. Nah, jadi gitu. Bagaimana mengatur waktu? Ya. Kalau ditanya bagaimana mengatur waktu, bagaimana kamu mau atur waktumu? Maka tentukan prioritas hari ini apa. Sebelum tidur kamu ingat besok apa nih? Oh, besok jam sekian, besok tuh punya janji dengan teman-teman mau bola, punya janji dengan teman-teman mau bersepeda, harus ada setoran ke ustadz atau ustazah, ada meeting Zoom misalnya. Nah, itu dibagi. Bagaimana membaginya? Tentu kamu tahu kapan waktunya masing-masingnya. Lakukan itu sebelum tidur, tulis, baru kamu bilang, ya Allah, mudahkan hamba, sehatkan hamba esok hari untuk melaksanakan semua aktivitas ini dengan baik, hamba mendapatkan kebaikan bersama orang-orang yang baik dan bermanfaat. Baru baca doa tidur, pasti Allah bangunkan pada waktunya. Oke, sip. Terima kasih Pak Adi jawabannya. Jadi membuat skala prioritas, yang pertama kemudian mengatur ya, hari ini mau ngapain, terus berdoa sama Allah. Nah, seperti itu ya, Noval jawabannya. Oke, memasuki pertanyaan yang kedua. Silahkan yang mau bertanya, raise hand. Silahkan yang sudah raise hand ini, Pak Hidayat minta tolong dicek itu siapa? Danis, Bu. Danis. Ya, Danis Raida. Oke. Danis, silahkan Danis membuka video dan menyampaikan pertanyaannya, sebutkan nama dan kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danis, saya dari kelas 8D. Saya ingin menanya, bagaimana cara hidup kita bisa lebih berguna dari yang sebelumnya? Wow, keren pertanyaannya. Ini nggak nyangka ya, anak-anak SMP Nur Rahman bisa bertanya seperti itu. Bagaimana caranya agar hidupnya lebih berguna dari sebelumnya? Begitu Pak Adi, silahkan. Santuy. Di unmute Pak Hadi di unmute. Itu karena guru-guru saya ini yang ada di Nurul Rahman ya hebat-hebat, maka lahirlah anak-anak yang hebat. Dari tadi sebenarnya kalau dibilang silakan bertanya apa yang saya sampaikan, mereka sudah ya semua, karena memang mereka sudah dibayangin tadi dibuka aja oleh master motivator kan, jadi udah levelnya udah beda gitu. Iya. Kalau tiba-tiba ada anak Nurul Rahman nggak berani bertanya karena
anak Nurul Rahman nggak berani bertanya karena memang dia nggak punya pertanyaan apa-apa. Nah itu yang aneh gitu. Iya. Gitu. Berarti saya juga termasuk gagal berarti waktu itu training guru-guru kan? Iya, berarti trainingnya sukses ya Pak ya, karena guru-gurunya udah jadi hebat. Terbukti lah, buktinya semangat mereka ketika bertanya, insya Allah bukan hanya karena kedengar kata 100.000 dan 50.000 ya. Tapi memang sudah terbiasa. Saya melihat beda. Memang hasil para ustadz dan ustazah ini sudah oke gitu kan. Amin, amin. Yang tadi Ustazah Riana bilang tadi gitu loh. Iya. Ya. Nah jadi silakan dijawab pertanyaannya Pak. Tadi agar tadi tanya, lebih berguna. Bagaimana membuat hari ini harus lebih baik dari hari kemarin? Lebih berguna. Lebih berguna. Iya, lebih berguna, lebih baik ya Danis ya. Maka Danis lihat hari ini sudah seberapa berguna saya. Kalau saya nyebutnya di status itu pasti let's be useful, seberapa manfaat. Hari ini sudah seberapa manfaat saya. Oh, hari ini saya alhamdulillah sudah bisa belum? Hari ini saya sudah bisa bantuin mama, misalnya Dennis ya. Alhamdulillah hari ini sudah bisa bantuin mama. Hari ini alhamdulillah sudah, jangan salah, Dennis hadir di setiap penjadwalan sekolah itu sudah bagian dari berguna bagi sekolah. Jangan salah ya. Dennis sukses di sekolah, belajar, itu sudah menunjukkan bahwa Dennis berguna di sekolah. Dennis sudah bisa menyelesaikan, membersihkan kamar sendiri, membersihkan sepatu dan sendal yang kotor sendiri, merapihkan. Itu sudah berguna di rumah. Karena kalau tidak Dennis lakukan, berarti Dennis akan membiarkan ibu kamu atau bapak kamu yang melakukan itu. Berarti kamu sudah membebani orang tua dengan kepentingan kamu. Karena isi kamar itu adalah tanggung jawab kamu. Kan seperti itu. Isi tas adalah tanggung jawab kamu. Jadi itu harus rapi lagi. Ketika itu kamu lakukan dengan baik, menunjukkan bahwa Dennis sudah berguna. Nah pertanyaannya, itu terjaga tidak hari ini, besok, lusa, dan seterusnya, gitu. Nah, tinggal kembali, berapa lebih berguna lagi? Oh, kemarin saya cuma bisa hadir di sekolah, kegiatan sekolah tepat waktu. Hari ini saya sudah bisa ngingetin teman-teman, ayo jangan lupa hari ini meeting Zoom dan lain sebagainya. Ayo, hari ini pelajaran Ustadz Fauzi atau hari ini pelajaran Ustadz Gariana misalnya. Itu tandanya Dennis sudah berbeda dari hari kemarin. Dan yang lebih hebat lagi, semakin Dennis punya pikiran seperti ini terus, berarti Dennis termasuk orang yang hebat. Artinya apa? Jadathum imanan, bertambah keimanannya. Karena orang yang bertambah keimanan itu berarti dia bertambah perubahan hidupnya. Kalau Dennis tetap jaga pertanyaan itu di diri Dennis, atau kalau perlu dipasang di depan di kamar Dennis, seberapa berguna hari ini saya dari kemarin. Oh, itu keren Dennis. Itu akan mengingatkan Dennis terus untuk terus menjadi orang yang sukses. Karena sukses itu oleh kita, dari kita, dan untuk orang lain. Ingat, bukan untuk kita sendiri, tapi untuk orang lain. Nah, itu namanya useful, bermanfaat. Gitu Dennis. Oke. Jelas ya Dennis ya. Mantap. Terima kasih Pak Adi atas jawabannya. Jadi intinya untuk menjadi orang yang lebih berguna itu adalah menjadi lebih baik dari sebelumnya dan melakukan kebaikan lebih banyak lagi. Begitu ya Pak Adi ya. Ya. Baik, ini sebenarnya waktunya sudah habis, tapi tadi Pak Basari menjanjikan 3 nih. Sayang kalau nggak dimanfaatkan nih. Ya, satu orang lagi ada ya. Satu orang lagi. Silakan. Ya, Pak Hidayat tolong ditulis apa? Azri Bu, Azri. Azri, silakan Azri. Silakan Azri untuk membuka video dan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Azri Muzaki dari kelas 7D. Pak, saya mau nanya gimana cara jualan kita cepat laku, Pak?
Wah, ini calon pengusaha. Udah mulai berbisnis nih Pak. Jadi dia udah nanyanya udah jauh ya. Ini merintis bisnis ikan cupang kayaknya Azri. Mantap Azri ya. Sukses. Dijawab bagaimana caranya biar jualannya cepat laku. Ini Pak Adi juga pasti punya pengalaman. Ya jualan apa aja? Jualan trainernya atau jualan apa aja ya. Biar laku. Buat Azri, kalau ngelihat Azri hari ini dengan saya seusia Azri, saya masih boleh bangga karena saya masih lebih menang dari Azri. Saya SMP kelas 2 sudah ngajar pecinta alam dan teater karena saya sudah jadi aktor terbaik DKI. Wow, keren. Nah, tapi Azri, kalau urusan dagang kita sama. Saya setiap ke sekolah bawa dagangan karena saya untuk masuk SMP saya dagang dulu baru bisa punya duit buat daftar SMP karena dulu SMP lebih mahal jadi dulu ya zaman saya. Kalau sekarang kan masih banyak subsidi. Tapi Pak Nurul Rahman juga bayar misalnya. Terbukti kualitas orang yang bayar sama gratisan itu akan beda hasilnya. Ya. Nah, ketika Azri bilang, bagaimana sih Pak dagangan saya laku? Azri harus fokus, diketahui dagangannya oleh banyak orang. Gitu. Terus Azri harus menunjukkan, nih Azri, orang yang pengusaha itu punya 3 P. P yang pertama, dia punya produk. P yang kedua, dia punya price, punya harga. P yang ketiga, dia punya penetrasi, punya penekanan. Jadi misalnya gini, produk saya adalah produk yang berkualitas karena dibuat oleh pelajar Nurul Rahman yang nilainya nggak jelek, disiplinnya bagus, ibadahnya keren. Bisa nggak Pak kamu gitu bikin iklan begitu? Misalnya bisnisnya apa sih? Jadi coba di unmute deh. Bisnisnya apa? Cupang, Pak. Ikan cupang, Pak. Jualan ikan cupang. Keren. Itu yang namanya bikin ikan cupang, ya. Itu kan juga butuh ketelatenan. Kamu lupa saja menaruh pembatas kertas di antara 2 botol, cupang kamu lemes dua-duanya, begitu kan? Nah, artinya apa, Zri? Iklankan, banyak orang tahu. Saya semalam baru ketemu dengan salah satu mahasiswa yang dia datang ke rumah, dia cerita, dan saya kaget. Ternyata produknya sudah saya nikmati sejak itu ada, gitu. Dan itu karya dia, gitu. Dia bilang, dia sudah sampai dapat lisensi pemerintah, BP POM dan lain sebagainya, padahal kuliahnya baru nyampe semester 5. Ya, yang saya kaget, saya bilang kenapa kamu ada di sana? Kenapa kamu nggak ini? Ya saya bingung Pak, mesti bagaimana untuk mengiklankan ini. Padahal dia punya followers, saya lihat 1.500 itu di IG, belum ribuan lagi di Pacebook gitu. Tetapi tidak pernah digunakan. Tidak pernah digunakan, tidak pernah dimaksimalkan. Jadi kalau sekarang gampang kalau buat produk laku. Bagaimana caranya kita jaga kualitas produk yang bagus, gitu, ya. Punya fresh, punya harga bisa bersaing. Bukan berarti menjual harga semurah-murahnya, karena belum tentu yang murah itu cenderung murahan juga produknya. Tapi yang mahal itu tidak murahan produknya. Nah, bagaimana jaga kualitas produknya? Azri, lalu diiklankan dengan baik. Lalu Azri bikin video kecil-kecilan, Azri. Teman-teman yang udah beli, gimana nih dari gue? Oh, keren Azri dan lain sebagainya. Nah, masukin di Instastory-nya Azri, gitu. Terus di bawah, mau ikutan kayak teman aku, Pais, yang udah menikmati ikan cupang aku, ayo datang, gitu.
Oke, terima kasih Pak Hadi ya sudah menjawab pertanyaan Azril ya, cara bagaimana agar dagangannya laku. Rasanya memang kurang ya waktunya. Kenapa? Sama nanya Pak. Ternyata sekolah undang lagi untuk memberikan pelatihan entrepreneur buat siswa-siswi SMP Nur Rahman insya Allah. Ya rasanya memang kurang sekali ya waktu yang hanya 1 jam setengah ini ya untuk memberikan materi bagaimana memberikan motivasi ya untuk persiapan penilaian akhir semester. Terus tadi ternyata banyak ya minat-minat bakat siswa-siswi SMP Nur Rahman yang harus difasilitasi ya untuk dioptimalkan. Tadi terima kasih Pak Hadi sudah menjawab pertanyaan Azri ya untuk bagaimana agar dagangannya ini laku, harus ada promosi ya diketahui oleh orang banyak. Kemudian harus ada 3P ya Azri, produk, price dan penetrasi. Oke, terima kasih Pak Hadi. Mungkin dengan berakhirnya pertanyaan Azri tadi berakhir pula materi dari Pak Hadi ya. Mohon maaf karena waktu sedikit. Ya silakan. Ada closing statement dari Pak Hadi, silakan. Buat semua anak-anakku yang luar biasa itu tidak mesti nunggu tua. Sukses itu tidak mesti kuliah, tapi sukses itu adalah diri yang mau membuat perubahan dalam hidupnya untuk menjadi lebih baik. Sukses itu bisa saja orang dikenal publik karena buruk, tapi yang hebat biar sukses dunia akhirat adalah dia tetap ajak dalam kebenaran. Jadi jangan pernah takut berbuat baik, jangan pernah takut dalam kelompok yang baik, berkumpullah bersama orang-orang yang baik dan tetap menjadi hebat. I love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement-nya kita berikan applause buat Pak Hadi. Terima kasih ya. Baik teman-teman semuanya, untuk acara selanjutnya adalah doa penutup yang akan dipimpin oleh Pak Fauzi. Pak Fauzi ada berhubung nih Pak Bekti tidak? Ada. Ya, silakan Pak Fauzi untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Bu Riana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Basari, Pak Fauzan, Pak Hadi, dan juga suara apa ini ya? Atia. Nah. Dan Dewan Guru serta anak-anakku sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini kita telah mendapatkan penyegaran motivasi dari motivator kita yang sudah tidak asing lagi buat kami guru-guru SMP Nur Rahman, Pak Hadi saja, yang telah memberikan banyak motivasi kepada kita semua. Mudah-mudahan di hari Jumat yang penuh keberkahan ini menambah semangat kita untuk meraih kesuksesan dan menjadi seorang pemenang. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim walakal hamdu ya ma'bud ya karim ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى كل سبيت رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا
بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الأرض والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا الله يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أكفنا بحلالك عن حرامك بفضلك من سواك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا من الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا رزقا واسعا بلا تعب ولا نصب انك على كل شيء قدير اللهم افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المنافقين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحش والمنكر والشرك المختلفة والسدائن والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلد المؤمنين عامة اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وعجنا من مصيبة الندامة اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وجعلنا من العلماء العاملين اللهم أغننا بالعلم وزيدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi atas doanya, semoga doa yang kita panjatkan terkabul semua ya, amin ya rabbal alamin. Mohon tidak meninggalkan Zoom dulu karena setelah ini akan ada pengumuman dari Pak Fauzan terkait dengan pelaksanaan penilaian akhir semester. Kemudian untuk yang tadi 3 orang mendapatkan hadiah dari Pak Basyari tadi ya, silakan mengirimkan nomor rekening ke wali kelasnya ya, ke wali kelasnya nanti akan diteruskan ke Bu Ambar untuk ditransfer. Oke, silakan Pak Fauzan untuk menyampaikan pengumuman terkait dengan PAS. Silakan. Terima kasih Bu Riana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pelaksanaan penilaian akhir semester di semester ganjil ini yang menjadi perhatian kita bersama, sehingga perjalanan ini tidak mengalami gangguan atau hambatan, dan mohon kerjasama semua pihak terutama para peserta ujian. Yang harus diperhatikan pertama, kehadiran di e-learning tepat waktu sesuai dengan yang ditetapkan dalam jadwal ujian, dan pastikan bahwa penulisan data dan jawaban diteliti. Perlu Pak Fauzan ingatkan untuk soal selain mata pelajaran matematika itu jumlahnya 40 soal, semuanya pilihan ganda, dan untuk matematika 35 soal. 30 soal. Ada pun waktu yang 30 soal. Untuk waktu yang diberikan seluruhnya 1 jam kecuali matematika dan IPA itu 1,5 jam. Ya. Ini mohon jadi perhatian bersama. Poin 1. Poin kedua berkaitan dengan seragam. Seluruh peserta ujian wajib berseragam lengkap. Mulai yang laki-laki dasi, pakai gesper, bajunya dimasukin. Walaupun Bapak Ibu tidak bisa mengontrol, tapi inilah karakter kita. Ya. Kita ingin membangun kesadaran akan apa yang menjadi tanggung jawab kita ketika masuk ujian rapi, dan itu bukan hanya Bapak Ibu guru yang melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau sudah sampai seperti itu, maka pendidikan karakter itu sudah masuk ke dalam diri kita. Nggak perlu ayah bunda kita
menegur, tapi kita sudah mempersiapkan diri. Termasuk rambutnya laki-laki. Yang laki-laki ini tidak lepas karena kita ingin mempersiapkan menyongsong tahun semester genap ini dengan tatap muka, sehingga semuanya harus mempersiapkan dengan kondisi new normalnya. Kalau kita nanti new normal belum bisa beradaptasi, khawatir akan menghambat proses pembelajaran yang seharusnya bisa kita maksimalkan pada saat tatap muka di awal Januari nanti. Mudah-mudahan, gitu kan? Makanya kita siapkan mental kita dulu, kita siapkan diri kita. Dan pastikan ketika mengerjakan, melakukan proses penelitian dan ketika harus meng-close atau men-sign out, harus dipastikan keluar sign out. Jangan meninggalkan belum di sign out, nanti mungkin di data panitia dianggap belum masuk ujian. Karena temuan kami kemarin ada yang sudah mengerjakan tapi tidak di sign out. Akhirnya tidak ada nilainya. Nah, ini menurut trouble, ada masalah nanti akan dikontak ke wali kelas masing-masing. Jadi kalau ada masalah dalam pelaksanaan teknis, pelaksanaan ujian melalui e-learning ada masalah, langsung konfirmasi ke wali kelas biar nanti wali kelas dan panitia akan minimalisir hal yang mungkin akan terjadi selama pelaksanaan ujian nilai akhir semester. Lagi-lagi mohon diperhatikan kehadiran tepat waktunya dan perhatikan jadwal yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu panitia. Terakhir, sebelum ujian jangan lupa minta doa restu kepada ayah bunda kita. Minta doa kepada guru-guru kita dan kita berdoa kepada Allah semoga ujian kita mendapatkan hasil yang terbaik. Demikian yang bisa Pak Fauzan sampaikan. Sukses buat semua dan tetap semangat belajar dari rumah, tetap semangat ujian dari rumah, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzan yang sudah menyampaikan pengumumannya dan semoga nanti hasil ujian akhirnya bagus semua ya, kalau bisa 100 semua. Amin. Amin. Baik, alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan motivasi kita pada hari ini sudah selesai. Dan Bu Riana sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak pas ya. Dan mari kita tutup kegiatan kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.